Berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kami datang mengaku Yesus itulah juru selamat kami. Itulah Allah kami yang akan datang sekali lagi. Waktu kami beribadah, Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, menjadi imam kami, menjadi pengantara antara Allah dan kami manusia yang masih di bumi. Kami mau menyelidiki mengapa orang-orang yang percaya kepadamu mereka mengalami banyak aniaya. Berilah supaya kami dapat menangkap, sehingga kalau hal itu terjadi, Tuhan sudah menyatakannya sebelum hal itu. Karena semua yang Tuhan katakan akan terjadi, tetapi Tuhan memperingatkannya supaya iman kami tidak menjadi gugur. Berkatilah supaya kami semuanya beribadah dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasalnya ke-8. Ini pasti ada sangkut pautnya dengan keadaan Stefanus yang tadi malam kita sudah lihat bagaimana dia salah seorang dari yang ketujuh diaken yang dipilih itu, dan dilempari batu dan dia mati. Dan kembali cerita itu disambung pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama. Jadi mungkin tema yang belum pernah kita dengar adalah mengapakah orang percaya dalam Kisah Para Rasul ini kok banyak menderita. Padahal tujuan kami mengikuti Yesus supaya jangan ada penderitaan. Ya, itulah yang menjadi pelajaran kita malam ini. Ya, jadi mari kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Di sini muncul seorang namanya Saulus. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya, jadi dalam bagian ini pasti kita judulnya juga adalah penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Ya, dan muncul di sini nama itulah Saulus. Jadi nama Saulus ini setidaknya ada 3 kali kita jumpa. Itu pada ayat di atasnya pun sudah disebut, ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota. Jadi Stefanus ini dilempari di luar kota Yerusalem. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi dalam cerita ini Saulus ini seorang muda. Dia menjaga baju-baju orang yang menyeret Stefanus supaya mereka lempari dia di luar kota. Baru ayat 1 tadi Saulus juga setuju. Jadi selain dia menjaga pakaian orang
yang melempari Stefanus, dia juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Karena kemungkinan juga dia sudah punya kuasa, maka keluar perkataan bahwa juga Saulus setuju bahwa Stefanus mati dihukum. Ya, itu mengenai Saulus dalam ayat ini. Dan muncul lagi nanti pada ayat 3. Baru masuk kita ayat 1. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Jadi ada kata yang begitu gampang kita ingat, ya, itu mengenai rasul-rasul. Ya, begitu ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Rasul-rasulnya kecuali rasul-rasul. Dan rasul-rasul juga tidak ikut keluar dari kota Yerusalem. Dalam buku-buku yang saya baca, apa yang dimasukkannya di sini? Jemaat di Yerusalem. Kemarin kita sudah jumpa 2 bahasa di dalam jemaat ini. Contohnya umpamanya Stefanus, ya, ya, Filipus, ya. Mereka ini orang Yahudi, keturunannya Abraham. Tetapi mereka itu sudah lama merantau sehingga mereka tidak dapat lagi berbahasa Ibrani sebagaimana bahasa nenek moyang mereka. Tetapi yang masih tinggal di Yerusalem, jemaat itu masih memakai bahasa Ibrani. Maka sebagian mengatakan jemaat Yerusalem yang mulai mengalami aniaya ini sama dengan Stefanus dianiaya adalah golongan orang ini. Golongan yang tidak termasuk di dalam bait Allah. Karena mereka ini kan pendatang dari luar kota. Sebagaimana Stefanus juga datang dari luar kota dan mereka datang ke Yerusalem. Jadi dalam bahasa jemaat yang pergi meninggalkan Yerusalem ini yang dianiaya sama dengan Stefanus. Golongan orang-orang yang berbahasa Yunani. Itulah maka sebabnya dikatakannya di belakangnya katanya mereka semua jemaat, ya, kecuali rasul. Karena rasul-rasul itu waktu itu sudah dibela oleh Gamaliel. Kalau memang mereka nanti dari pihak Allah, ternyata kamu menjadi salah kepada Allah kalau kamu melawan mereka. Tapi kalau mereka hanya dari manusia, tidak usah, dibiarkan saja. Nanti seperti Tedius dan Judas, hilangnya itu nanti. Tapi kalau memang itu berasal dari Allah, ya kamu ternyata salah kepada Allah. Inilah prinsip Gamaliel. Nah, sekarang kalau dibaca, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Ada orang katakan ini penggenapannya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Judea dan di Samaria. Maka dengan alasan ini banyak orang yang menafsirkan juga, itulah maka datang aniaya katanya. Nanti Anda setuju atau tidak bisa. Itulah maka datang aniaya karena mereka lupa menggenapi tugas yang sudah diberikan kepada mereka supaya mereka bergerak dari Yerusalem ke Judea dan ke Samaria dan ke ujung bumi. Akhirnya mereka katakan itulah maka datang aniaya. Makanya kalau ada gereja yang tidak mau mengabarkan Injil, itu hanya menunggu aniaya supaya dia pergi mengabarkan Injil. Ya, tapi sejauh yang saya lihat mereka ini bukan lalai mengabarkan Injil. Tetapi kalau begitu apa dasarnya
Maka jemaat mula-mula ini termasuk Stefanus tadi kok dianiaya, mengalami penderitaan. Padahal mereka ini berbuat yang baik. Ya, kita lihat Petrus waktu dia niaya kelihatan kali pertolongannya. Tapi Stefanus tidak kelihatan. Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, saya rasa Yohanes 16 ayatnya yang pertama. Kenapa mereka ini mengalami penderitaan? Karena bagaimanapun kita sering berbicara soal penderitaan orang Kristen, tapi nanti kita tidak tahu apa sebabnya. Yang jelas sudah dikatakan oleh Gamaliel, kalau memang ini dari Allah tidak bisanya kita lawan. Maka gerakan rasul-rasul orang percaya adalah apa? Berasal dari Allah, bukan berasal dari politik di mana mereka mau mendirikan kerajaan umat Israel. Bukan seperti waktu mengalahkan tanah Kanaan. Bukan itu di sini. Nah, mari kita lihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itulah Yohanes 16. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi salah satu cara Tuhan Yesus menguatkan iman murid-muridnya, yaitu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Baru diajarkannya. Kan itu dikatakannya, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Apa dikatakannya? Ayat 2, kamu akan dikucilkan. Itu sudah jelas kita lihat. Apalagi dikatakannya di sini, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Makanya waktu Stefanus mereka lempari, Stefanus bisa melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu menjadi peringatan bagi orang ini, bahwa mereka ini rupanya bukan melakukan kehendak Allah, karena musuhnya itu begitu dekatnya dia dengan Allah. Maka Tuhan Yesus katakan di sini, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Iya, mereka ini membinasakan jemaat tadi. Mereka ini berbuat bakti kepada Allah, berbuat baik bagi mereka ini kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka mereka mau menganiaya jemaat. Karena bagi mereka, kalau mereka menganiaya jemaat Allah ini, wah, itu namanya mereka berbuat bakti kepada Allah. Iya, baru disambungnya ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi ini alasannya. Karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dan juga tidak mengenal Bapa yang di surga. Itu yang dikatakan oleh Stefanus kemarin. Dari mulai nenek moyangmu, kamu senantiasa melawan Allah. Bahkan kamu buat pun berhala-berhala menjadi Allah-Allahmu. Dan sekarang pun apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, kamu bunuh juga, karena memang dahulu kamu senantiasa melawan Allah. Maka Tuhan Yesus katakan di sini, mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa, demikian juga aku. Iya. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi boleh kita katakan Yesus memperingatkan supaya mereka nanti kalau hal ini terjadi jangan mereka kecewa dan menolak Yesus. Kelihatannya waktu ini terjadi mereka ini tidak ada yang menolak Yesus dan tidak ada yang
kecewa. Makanya waktu kita baca, sambil mereka meninggalkan Yerusalem, mereka memberitakan Injil. Ya, itulah alasan yang bisa kita baca dalam bagian ini. Tapi saya mau tambahkan lagi, itu dalam Yohanes 8. Sama bunyinya. Ini semua yang Tuhan Yesus katakan. Yohanes pasal 8 itu ayat 19. Iya. Baru nanti kita masuk kepada Paulus. Yohanes pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-19. Iya. Yohanes yang ke-8 ayat 19 dikatakan demikian. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal." Jadi bangsa ini walaupun mereka beribadah ke hadapan Allah di bait Allah, tapi mereka sendiri tidak mengenal Allah itu. Dan juga tidak mengenal Yesus yang diutus Allah menjadi juru selamat mereka. Itu yang kita dapat pelajari di sini. Nah, makanya kalau kita baca tadi di sini muncul kenapa mereka begitu marah ya. Jadi kita sudah sampai kepada kenapa orang ini begini marah kalau mereka menceritakan Yesus. Gitu. Kalau Yesus katakan mereka marah karena mereka tidak mengenal aku dan juga tidak mengenal Bapa. Nah, di sini kita jumpa ayat 3. Itu maka kita baca ayat 2. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Karena jemaat sudah kehilangan pemimpinnya. Itulah Stefanus. Jadi mereka menguburkannya dengan sangat sedih sekali mereka meratapi Stefanus dalam kematiannya ini. Jadi ayat 2 dengan ayat 3 sangat berbeda. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Jadi Saulus ini lebih banyak lagi dikatakan di sini berapi-api kali hatinya mau untuk membinasakan. Sehingga ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Semua orang ini orang yang takut akan Tuhan karena Saulus juga adalah muridnya Gamaliel. Tahu undang-undang Taurat juga. Tetapi dalam hal ini Saulus berbuat demikian. Nah, makanya kalau kita belajar, kenapalah Paulus ini begitu dia marahnya melihat jemaat. Kalau kita pelajari dia, saya coba melihatnya itu dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16. Iya, itu kita ulang-ulangi. Supaya nanti waktu kita berjumpa dengan orang yang sangat marah. Apa alasannya? Toh orang ini gak ada yang berbuat salah. Semua mereka menolong. Tapi begitu dia maunya berapi-api kali mau membinasakan jemaat itu. Itulah Saulus sendiri. Dituliskan Saulus dalam ceritanya sesudah dia bertobat. Nanti dikatakannya di situ waktu kita membahas kenapa Saulus ini begitu marah kali. 2 Korintus pasal 5 ayat 16. Saya baca ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jikalau kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi kenapa marah kali? Karena Petrus hanya menilai Kristus itu menurut ukuran manusia. Apa rupanya ukuran manusia?
yang menjadi ukuran manusia, bagaimana bisa Allah yang mereka katakan itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang mereka yang mereka semua lihat di dalam perjanjian lama, mungkin menjadi manusia. Ini titik poinnya membuat orang ini marah. Jadi seolah-olah nanti mereka beribadah kepada Allah yang berbeda. Makanya mereka mau membinasakannya supaya apa yang mereka kenal tentang Allah yang diceritakan oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu sajalah Allah yang disembah. Makanya tadi waktu Tuhan Yesus katakan apa? Baik Bapakku maupun aku sendiri kamu tidak mengenalnya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka akan berbuat bakti kepada Allah kalau mereka menganiaya dan mengucilkan kamu dari bait Allah. Karena penilaian tadi terhadap Yesus hanya mereka menilai secara manusia saja. Makanya Paulus di sini dalam pertobatannya sangat dalam. Jadi pertobatan Paulus itu pasti kita akan dekati. Jadi bagaimana pertobatan Paulus itu? Pertobatan Paulus itu penilaiannya terhadap Yesus. Kalau dulu berdasarkan manusia, makanya dia begitu maunya mau menghancurkan jemaat itu. Sekarang berubah penilaiannya menurut ukuran Allah. Sama dengan Petrus. Begitu marahnya dia sama Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus katakan anak manusia akan disalibkan. Ini tidak mungkin. Karena approach-nya Petrus ini benar Mesias. Tapi bukan Mesias yang akan mati di kayu salib. Kalau Paulus bukan. Mesias itu tidak mati. Jadi kenapa mereka ini menyatakan Yesus yang kamu salibkan dan yang kamu kuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Mereka lawan ini. Dari satu sisi Petrus hidup dari pikiran manusia. Ya Petrus hidup dari pikiran manusia, tapi Paulus juga sama, hanya approach-nya berbeda. Ya, karena Petrus sudah melihat kali kuasa Yesus. Maka menilai dia, oh ini betul, sebentar lagi nanti sampai kami di Yerusalem, berdirilah kerajaan Allah. Dan inilah raja yang paling cocok dari semua segi kuasa. Begitu Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan, langsunglah dia marah kepada Tuhan Yesus. Maka nyala iblis daripada aku, karena engkau hanya memikirkan pikiran manusia, tapi bukan memiliki pikiran Allah. Jadi Petrus di situ melesetnya, dia tidak mengikuti bahwa hamba Allah yang menderita dari kitab Yesaya 52 dan 53. Kalau Paulus berbeda cara pendekatannya, ini kan manusia biasa saja. Masa mereka ini katakan adalah anak Allah, Mesias, keturunan Raja Daud. Memang betul, tapi kan bukan lahirnya di Bethlehem, bukan lahirnya di dunia. Ini kan manusia biasa sendiri. Makanya dia katakan, dulu penilaian kami terhadap Yesus hanya berdasarkan ukuran manusia. Tetapi sekarang katanya ya, Iya, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Di mana pikirannya berubah? Bagaimana caranya penilaiannya tadi menurut ukuran manusia dan dia berubah bukan lagi menurut ukuran manusia? Pasti jawabnya waktu Yesus menjumpai dia di dalam pertobatannya nanti, sesudah ini kan pasal 9 di mana Paulus mulai bertobat. Penilaiannya waktu Yesus sendiri katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa ditanyanya, mengapa engkau menganiaya aku? Karena yang dianiayanya itu menurut dia adalah Kristus, Mesias, Yesus yang ada datang dari Nazaret itu. Ini kan sudah salah, makanya dia niaya. Tapi waktu Tuhan Yesus katakan kepadanya, berubahlah penilaiannya. Bahwa yang dia aniaya ini sekarang sudah berada di sorga. Kalau ini berasal di sorga, pastilah ini Kristus yang sudah dijanjikan dalam undang-undang Taurat yang dulu. Makanya kalau kita baca itu kan Paulus menguraikan pertobatan yang paling bagus adalah di surat Filipi.
Mari kita lihat surat Filipi, dari situ nanti bisa kita dapat. Filipi pasal 3 ayat 6. Iya, Filipi pasal 3 ayat 6. Itulah diungkapkannya. Kalau dahulu kami memiliki pikiran manusia, tetapi bukan lagi sekarang. Dalam Filipi ini diungkapkannya kepada jemaat di Filipi. Siapa dia dulu dan bagaimana dia sekarang. Kita lihat Filipi pasalnya yang ke-3 ya. Pasal 3 ayat 6. Ya. Ya, di sini nanti bisa kita bandingkan dengan surat Roma. Ya, itu kan Paulus juga ya. Ya, jadi kalaupun kita sering khotbahkan Roma 3 ayat 20 dan 21, hari ini kita bisa melihat, oh ini dasarnya lebih dalam. Filipi pasal 3 tadi 6. Tentang keyakinan, ini bagaimana? Ya, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam taati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada satu kata di situ mungkin yang tepat kalau diterjemahkan, ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Iya, dia pakai kata pengenalanku akan Kristus Yesus. Disinilah titik baliknya. Iya, makanya nanti kalau Anda baca, yang kuhendaki Allah untuk mengenal dia, begitu kah? Ayat 10. Ya, makanya sekarang yang kuhendaki Allah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tidak boleh lupa kata pengenalan. Itu kata kunci di dalam pemikiran Paulus sesudah Tuhan Yesus menjumpai dia dengan perkataan yang sangat sederhana. Nanti Anda baca, oh ini rupanya kesulitannya Rasul Paulus, sehingga begitu dia berapi-api sekali mau membinasakan jemaat. Maka keluarlah kata pengenalan. Makanya nanti dalam suratnya juga kita akan jumpa itu Roma pasal 3 itu ayat 20-21. Tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan undang-undang Taurat. Karena itu yang diharapkannya bisa membenarkan dirinya. Tapi sekarang yang dulu dianggapnya bisa, yang paling beruntung bagi hidupnya, sekarang itu sudah menjadi sampah. Karena itu tidak ada gunanya dalam kebenaran kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Karena pengenalannya akan Yesus itu. Maka sekarang yang kuhendaki, katanya itu, apa yang kuhendaki sekarang? Kata, untuk mengenal dia. Karena selama ini, inilah yang kutolak. Karena dia punya persepsi menurut Yesus dalam ukurannya secara manusia. Menurut ukuran yang tahu dia sebagai murid Gamaliel. Tapi Gamaliel ada sedikit bedanya dengan Saulus. Gamaliel punya keyakinan kalau memang dari Allah, tidak bisa nanti kita lawan. Tapi bagi Paulus tidak. Ini Taurat, ini undang-undang, harus kita taati semua. Siapa yang melawannya, mari kita binasakan semuanya. Supaya kebenaran Taurat kita ini menjadi pegangan kita. Inilah yang menjadi keuntungan. Maka sekarang apa yang dahulu kau anggap untung, sekarang menjadi sampah karena pengenalanku akan Yesus Kristus ini. Ini dasar mereka. Makanya itu dikatakan apa? Karena mereka merasa berbuat bakti kepada Allah kalau mereka menganiaya dan memasukkan kamu ke dalam penjara. Bagi mereka itu pahala bagi mereka.
Alasannya karena mereka tidak kenal Allah dan juga tidak mengenal aku. Kalau kamu mengenal Allah, maka pasti kamu mengenal aku. Kalau kamu mengenal Bapa, maka pasti kamu mengenal aku. Barang siapa yang mengenal aku, dia sudah mengenal Bapa itu. Inilah alasannya. Kalau kita teliti di sini. Jadi dalam pikiran Saulus ini tadi, dia berbuat bakti kepada Allah waktu dia menganiaya. Makanya kita tidak bisa juga kita tidak setuju tadi katanya Pak. Kenapa muncul penderitaan dalam jemaat mula-mula? Karena mereka tidak mengabarkan Injil. Bisa kita katakan, ya mungkin itu terlalu missionary message namanya. Tahu kan missionary message? Menggerakkan supaya orang pergi mengabarkan Injil. Kalau nanti tidak mengabarkan Injil, maka datang apa? Aniaya. Oke, karena aniaya, mari kita pergi mengabarkan Injil. Ya itu juga gak pas. Tapi yang pas, kurasa yang tidak bisa kita ganggu adalah karena Yesus sudah menyatakan demikian. Karena dia mengetahui orang-orang Israel ini, ahli-ahli Taurat ini, begitu kental memegang Tauratnya inilah untuk menyelamatkan dia. Bahkan sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, kau katakan ini berlaku supaya tidak berlaku firman Tuhan. Sudah diangkatnya Tauratnya tadi lebih tinggi daripada Allahnya sendiri. Termasuk kesembuhan pada hari Sabat umpamanya. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, mereka langsung menantang Yesus. Karena mereka sudah menganggap Allahnya itu adalah undang-undang Tauratnya itu. Jadi tadi penilaiannya salah terhadap Yesus, maka aniaya muncul kepada orang-orang yang mengikut Yesus. Makanya mereka jangan beritakan nama Yesus itu. Karena nama Yesus ini adalah Allah sendiri. Dan Allah yang kamu salibkan ini sekarang sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, nanti kami sudah menjadi orang yang salah. Nah, tetapi dalam bagian ini mereka menderita karena mereka merasa diri berbuat bakti kepada Allah. Mereka melakukan itu menjadi ada pahalanya di hadapan Allah. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus duluan kepada murid-muridnya. Kalau hal itu pun nanti terjadi, supaya jangan kamu kecewa dan menolak aku. Jadi seolah-olah kalau begitu boleh kami simpulkan secara teologi, ya. Oh, kalau begitu kisah para rasul ini merupakan penggenapan Yohanes pasal 16. Iya, sama dengan hari raya Pentakosta adalah penggenapan kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau Yohanes membaptis dengan air dan kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena mereka ini tidak mengabarkan Injil, tetapi supaya digenapkan, dan di dalam hal itulah mereka meninggalkan Yerusalem. Tetapi rasul-rasul masih terus di Yerusalem. Yang berlarian dari Yerusalem itu adalah jemaat yang tadinya berbahasa Yunani. Dan mereka keluar, dan sambil mereka keluar, mereka mengabarkan Injil. Tapi rasul-rasul nampaknya dalam Stefanus ini aman rasul-rasul sejak Gamaliel membela rasul-rasul. Tetapi muncul Stefanus, maka Stefanus inilah yang dibenci oleh orang-orang ahli-ahli agama. Dan akhirnya juga aliran mereka ini juga lah yang akan meninggalkan Yerusalem. Tinggallah gereja yang lama yang masih pakai bahasa Ibrani. Dan rasul-rasul masih menggembalakannya. Sampai nanti Yakobus menjadi suku guru mereka, menjadi kepala, menjadi ketua sinode mereka. Sebagaimana nanti gereja Yerusalem menjadi gereja Mother Church namanya. Menjadi gereja induk. Untuk menganalisa gereja-gereja yang sudah berdiri di luar. Nanti itulah dasarnya kita boleh lihat. Jadi nanti kan, oh Roh Kudus belum turun umpamanya, harus ditumpangkan tangan. Oh kalian tidak sama dengan kami, harus demikian. Karena mereka ini tadi gereja yang pertama bertobat pada hari raya Pentakosta, dan mereka ini asli originalnya bahasa Ibrani. Iya, tapi bertobat pada hari Pentakosta itu kan ada 14 bahasa. Itulah yang pendatang dari Kirene, ada yang dari Arab, ada yang dari semua pelosok. Inilah orang yang berbahasa Yunani ini.
Sampai pertumbuhan gereja sudah 5.000 orang, tambah lagi tak berapa banyak, muncullah 2 kasus antara bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani. Rasul-rasul memakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, sehingga aman bagi mereka tinggal di Yerusalem sebagai orang yang ada di bait Allah. Tetapi orang ini memang karena dia pendatang, ya mereka harus meninggalkan kota ini. Dan sambil meninggalkan kota inilah mereka menggenapi bahwa kamulah saksiku mulai dari Yerusalem ke Judea. Makanya nanti pasal 8 kita sudah jumpa Judea dan jumpa kita sama Samaria. Dan Injil akan keluar. Maka seringkali dalam dunia teologi dikatakan mulai pasal 8 adalah periode, apa namanya periode? Masa. Apa? Masa atau waktu, apa kalian pakai? The period of the Gentile Church, itulah bahasa Inggrisnya. Masa gereja-gereja yang berasal dari pelbegu, bukan Yahudi. Walaupun nanti masih ada, makanya nanti pasal 8 jumpalah kita orang yang kerasukan setan, jumpa lagi kita di situ magic ya, di mana Filipus melayani ini. Jadi mulai pasal 8 kita akan pindah masa di mana gereja yang bukan asli berbahasa Ibrani sudah mulai menerima Injil. Itulah mulai pasal 8 mulai ayat 4. Itu nanti tokohnya juga sudah berbeda. Bukan lagi Petrus. Nanti transisinya Filipus, dan masuklah Paulus. Nanti muncul sedikit lagi cuma Petrus. Kisah pasal tidak terlalu banyak lagi. Itu nanti sudah di luar Yerusalem. Jadi kita dibawa oleh Theophilus. Bagaimana? Dibawa oleh Lukas. Supaya Theophilus mengetahui perkembangan kerajaan Allah yang dimaksudkan itu begini rupanya. Bukan kerajaan Allah untuk mendirikan kerajaan untuk melawan kekaisaran Romawi. Ini kan bukan politik. Jemaat ini menderita karena kesalahpahaman mereka. Menurut mereka berbuat bakti kepada Allah waktu mereka membunuh Stefanus. Nah, makanya kalau kita mengerti hal ini, bisa kita mendoakan. Iya, kan itulah doanya Tuhan Yesus ya. Ingat doa Tuhan Yesus? Apa dikatakannya? Mari kita lihat doa Tuhan Yesus. Nanti juga ingat doanya di sini ada, yaitu Lukas 23 ayat 34. Itu doanya. Lukas 23 ayat 24. Ada doa Tuhan Yesus di sini yang sangat sehubungan dengan apa yang terjadi di dalam kisah Rasul. Stefanus dilempari. Ayat 34. Iya, ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Dikatakannya demikian ya. Lukas 23. Ya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kata yang sangat sederhana, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, disinilah fungsinya Gamaliel yang sangat positif. Karena mereka ini tidak tahu apa yang mereka ini berbuat, mereka menghalangi rasul-rasul, khususnya Petrus, memberitakan nama Yesus. Mereka ini tidak tahu apa yang dia sedang perbuat ini. Maka Gamaliel menolongnya. Kalau mereka nanti ini berasal dari Allah, kalau Yesus ini nanti berasal dari Allah, ternyata kamu sudah melawan Allah sendiri gitu. Dan membuat itulah mereka tidak melanjutkan ketidaktahuan mereka melakukan hal itu. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah maka terjadi aniaya di sini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bahkan Tuhan Yesus sudah membuatkan mereka merasa berbuat itu adalah berbakti kepada Allah. Menambah kebaikan hidup mereka rasanya kepada Allah. Mereka itu adalah di pihak Allah. Tapi nanti ternyata tidak.
Karena semua mereka akan menjadi runtuh, menjadi kalah. Yang dari Allah akan tidak bisa dikalahkan. Maka kemaju terus. Itu yang mau nanti dilihat dalam cerita ini. Makanya Gamaliel sudah menubuatkan kata itu. Ternyata nanti orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, mereka ini semakin hari semakin dibuang. Maka hilanglah gerakan orang ini nanti pada tahun 70. Maka mereka ini tidak ada lagi yang akan melawan gerakan Yesus. Karena mereka ini bukan dari Allah, tetapi dari manusia. Makanya Theophilus mengerti hal itu. Oh, ini ceritanya. Bukan hubungannya dengan pemerintahan Rom, tetapi hubungannya dengan perjanjian lama yang sudah dinubuatkan mulai daripada Abraham nenek moyang mereka, bahwa nanti kan ada juru selamat yang datang, dan itulah Yesus yang harus mereka salibkan dan dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Kamu melakukannya itu karena kamu tidak tahu. Kan itu khotbah Petrus. Tetapi Allah sudah membuat dia menjadi pemberi hidup dan menjadi Tuhan, sehingga ada berita kepada umat Israel, berita pertobatan dan pengampunan dosa. Karena itu sadarlah, sudah disiapkan Allah ini semuanya. Nah, inilah makanya kita buat bisa pepatah katakan ini, karena tak kenal maka tak sayang. Gamaliel memberikan warning di situ. Karena mereka ini tidak kenal, maka tidak mengasihi apa yang disampaikan oleh Petrus, oleh Stefanus, oleh jemaat mula-mula. Makanya pada bagian yang pertama dikatakan apa? Jemaat itu sangat disenangi. Iya, sangat disenangi mereka. Karena bisa menenanginya, karena mereka mengerti apa yang sedang terjadi pada hari raya Pentakosta itu. Kan di situ kalimat itu, jemaat ini sehati sepikir dan disenangi oleh orang itu. Kenapa disenangi? Karena mereka mengerti betul persoalan Pentakosta sudah digenapkan, dan inilah yang dijanjikan Allah dan sudah turun kepada kita. Makanya beda kali dalam hidup jemaat mula-mula pada pasal 2 dan pasal 4, dan masuk kita pasal 5 mulai muncul Ananias dan Sapira. Sesudah itu muncul lagi 7 diaken yang harus dipilih. Muncul lagi 2 bahasa di tengah-tengah jemaat mula-mula. Dan muncullah orang ini yang melawan Stefanus, dan Stefanus dibunuh. Sesudah itu menurut mereka, oh kalau gini menang kita. Kan begitu mana buat. Mari kita lanjutkan. Apalagi Saulus. Ya, makanya berapi api kalau istilah terjemahannya sini, meluap-luap apinya dalam diri Saulus ini, mau membinasakan orang yang tidak mengerti ini. Berkobar-kobar seperti api yang marah sekali untuk membakar mangsanya. Dan di dalam hal itulah dia meminta surat kepada apa? Mahkamah. Iya, supaya itu dibawa pergi ke Damaskus untuk mencari orang-orang yang sudah percaya ini. Karena penilaiannya tadi, oh ini berdasarkan manusia. Tetapi sekarang sudah bukan lagi demikian. Itulah sebabnya makanya dia pakai istilah pengenalanku akan Yesus. Kalau dulu ku anggap untung, sekarang ku anggap sampah. Iya, maka dihotbahkannya tidak ada orang yang bisa diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena keselamatan datang dalam nama Yesus Kristus. Itulah Roma pasal 3. Khotbahnya itu kepada umat Israel yang memegang undang-undang Taurat. Jadi bisalah kita menangkap, karena mereka tidak mengerti apa yang dibuat oleh Allah. Sebagaimana Tuhan Yesus doakan, ampunilah dosa mereka, karena mereka itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Yang diperbuat Allah untuk menguntungkan mereka, tetapi mereka tolak. Akhirnya kebaikan Allah mereka tolak. Akhirnya datanglah penghukuman terjadi kepada orang ini. Inilah sebabnya. Makanya kita nggak bisa lupa lagi Mazmur pasal 2 ya. Kenapa rusuh bangsa-bangsa? Katanya kan itu isi doa mereka. Karena mereka ini melawan Yesus yang engkau urapi. Iya, jadi di sini juga sama. Kenapa muncul kerusuhan? Karena mereka melawan Yesus yang mereka
urapi. Nah, baru kita mulai gereja keluar dari Yerusalem. Maka nanti di sini Filipuslah memulainya, gereja yang masuk ke daerah mana tadi? Ke daerah orang-orang yang bukan asli bahasa Ibrani, tetapi masuk ke daerah Samaria, ya masuk ke daerah Judea. Itu dibawa oleh diaken-diaken ini, karena mereka juga nampaknya kuasanya sama dengan rasul-rasul, melaksanakan mujizat, dan mereka juga mengkhotbahkannya, dan akan terjadi juga orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur buat apa yang Tuhan kami Yesus ajarkan, bahwa banyak orang menganggap dirinya benar, tetapi sebenarnya melawan Allah, karena melawan yang Engkau urapi. Itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, karena mereka tidak mengenal Allah dan juga tidak mengenal Yesus yang sudah ditetapkan mati untuk mengampuni dosa kami dan bangkit dari antara orang mati. Kami berdoa supaya penilaian di antara kami, kalau hanya berdasarkan manusia, tolonglah kami Tuhan kami Yesus, supaya kami menilainya tidak lagi demikian, tetapi menilainya berdasarkan apa yang Allah katakan, bahwa Yesus inilah yang telah ditentukan Allah menderita dan bangkit dari antara orang mati, menjadi Mesias. Setiap orang yang percaya kepadamu akan mendapat hidup yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang sekali lagi, kami berdoa. Amin.